Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Manggong, Ibu Tri Astuti Rahayu, yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru dan staf SDN Manggong yang kami hormati. Pertama, selaku pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Manggong. Yang ketiga, penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Octavia Christine. Dan yang keempat, penutup. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Manggong kepada Ibu Tuti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pembawa acara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bu Octavia Christine selaku CGP dan pemateri pada siang hari ini yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih dipertemukan di ruangan ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Octavia Christine, atau bisa disebut dengan berbagi praktek baik dari Ibu Okta. Bapak Ibu, terutama Bu Okta mengucapkan terima kasih sekali bahwasanya untuk Bu Okta pada hari ini sudah akan berbagi pengalamannya, berbagi pengalaman pada kita semua. Nah, hal ini bisa dilaksanakan tidak hanya oleh CGP, tetapi juga oleh kita semua yang mempunyai pengalaman-pengalaman dalam pembelajaran, baik itu akademik dan non-akademik, itu bisa kita laksanakan seperti ini, yaitu dalam acara berbagi praktik baik. Dan untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang hebat, saya berharap semoga apa yang disampaikan pada Bu Okta kali ini nanti bisa diterapkan tidak di kelas Bu Okta saja, tetapi di SD Manggong, jadi di semua kelas dan utamanya di sekolah kita di SD Manggong. Dan kepada Bapak Ibu semua yang masih belum mendaftarkan CGP, saya berharap Bapak Ibu untuk segera mendaftarkan CGP di angkatan 10 ini, sehingga nanti ini akan apabila suatu sekolah itu ada CGP-nya, itu nanti di rapot pendidikannya akan mendapatkan nilai yang baik juga. Dan kepada Bu Okta nanti bisa memberi motivasi pada teman-teman semua agar bisa mendaftarkan CGP bersama-sama, dan kita nanti menambah nilai untuk SD Manggong kita. Demikian Bapak Ibu yang sangat saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang nanti disampaikan Bu Okta ini nanti kita laksanakan di SD Manggong, karena Bu Okta sudah berpengalaman, sudah praktek. Maksudnya ini Bu Okta tadi sudah praktek kan menyebarkan budaya positif ini. Nanti apa yang disampaikan itu bisa diterapkan juga untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tuti atas sambutannya. Dan acara yang selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bu Octavia Christine. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Manggong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri Manggong. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu Guru mau mendampingi saya untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di tengah kesibukan Bapak Ibu Guru semuanya. Kemudian saya juga minta maaf karena mengganggu waktunya. Selanjutnya dalam diskusi ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Menurut saya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, dan ketika saya belajar saya tuh merasa wah eman-eman sekali kalau saya saja yang belajar, kalau saya saja yang mendapat ilmunya. Kemudian di modul 1.4 ini kami ditugaskan untuk menyebarkan apa yang sudah kami pelajari dalam modul 1 ini. Di sini saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Di sini saya tidak merasa pintar berdiri di sini, tidak merasa saya menggurui atau lebih hebat, tapi saya mau belajar bersama-sama. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya saya mau tanya, budaya positif, budaya itu apa menurut Bapak Ibu semuanya? Apakah ada yang tahu budaya? Kata umumnya, apa pengertian umumnya? Hal yang biasa dilakukan, kebiasaan. Betul sekali, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini akan terwujud apabila semua warga sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, kemudian dengan cara belajar, bekerja sama, saling mendukung satu sama lain di antara warga sekolah. Contoh budaya positif di sekolah, pasti di sekolah kita ini sudah ada budaya positif, seperti setiap Jumat itu diadakan kultum, kemudian diadakan senam, pembiasaan-pembiasaan positif seperti setiap pagi ada salam di depan gerbang, itu termasuk pembiasaan positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini. Nah, sebelum masuk ke dalam intinya, ini ada pertanyaan formatif. Nanti Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju, seperti itu. Nah, pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Ya, tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca ini dapat meningkatkan disiplin anak. Kayak anaknya lupa mengerjakan PR, kemudian Bapak Ibu guru ngasih hukuman tapi disuruh membaca atau disuruh mengerjakan PR tapi soalnya agak banyak. Apakah
Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian selanjutnya, setuju atau tidak setuju dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, nanti kita dapat jawabannya di akhir pembelajaran ini. Nah, di dalam diskusi ini ada 7 kunci utama yang harus saya sebarkan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma lama. Kira-kira paradigma lama dalam pembelajaran itu seperti apa, Bapak Ibu? Kayak, ya, berpusat kepada guru. Mungkin ada lagi? Ya, DDC, duduk dengan catat. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, pembelajaran yang banyak ceramahnya, pembelajaran yang tidak aktif di muridnya, tetapi aktif di gurunya. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi ini sepemahaman Bapak Ibu guru itu pembelajaran yang bagaimana? Apakah ada yang sudah pernah menerapkan? Mungkin yang kurikulum Merdeka pasti sudah pernah menerapkan pembelajaran ini. Ya, monggo. Menurut kalian apa pembelajaran? Pembelajaran berdiferensi itu lebih menekankan siswa berdasarkan kemampuannya. Misalnya dalam satu kelas, misalnya di kelas 1, ada anak yang baru masuk, ada yang sudah mengenal huruf, ada yang sudah hafal huruf, dan ada yang sama sekali belum hafal huruf. Jadi kita kelompokkan anak-anak itu ke dalam kelompok masing-masing. Misalnya ada 3 kelompok, yang satu belum tahu huruf, yang kedua sudah mengenal huruf, dan yang ketiga belum menghafal huruf. Mungkin itu. Ya. Terima kasih, benar sekali yang disampaikan oleh Bu ini. Berdiferensiasi, different itu berbeda. Jadi tidak semua manusia, terkhusus anak didik kita itu sama. Tidak semua kecepatan belajarnya sama, tidak semua gaya belajarnya sama. Kemudian tidak semua kondisi awalnya, latar belakangnya sama. Jadi dalam paradigma baru ini kita dituntut untuk membuat pembelajaran yang berbeda sesuai dengan betul, ya, sesuai dengan kemampuan siswa, keberagaman siswa tersebut. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu hanya menuntun, kita tidak bisa merubah atau kita tidak bisa membuat, kita hanya menuntun kodratnya anak. Seperti seorang petani, ibarat seorang petani itu kan hanya merawat, kemudian hanya bisa membasmi hama, kemudian memberi pupuk, mengairi, seperti itu. Nah, apakah petani ini dapat merubah padi menjadi jagung? Apakah petani dapat merubah padi menjadi tumbuhan lain? Tidak. Nah, itu seperti seorang pendidik. Pendidik itu
tidak bisa merubah seorang anak menjadi pribadi yang baru atau merubah anak menjadi karakternya diubah, itu tidak bisa. Kita hanya menuntunnya saja agar anak ini bisa mengikuti kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu kertas kosong. Kan kita mikir anak itu kertas kosong, kemudian guru atau orang dewasa itu bisa mencoret-coret, menggambar di atasnya, kemudian membuat lukisan apapun. Nah, di dalam pendapat Ki Hajar Dewantoro ini bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa. Anak itu bukan diibaratkan kertas putih yang kosong, tapi anak itu sudah memiliki karakter, ya, sudah memiliki potensinya, sudah memiliki bakatnya masing-masing. Nah, seorang pendidik itu tidak boleh merubah atau mencoret-coret anak ini. Kita hanya boleh menuntun anak ini. Kemudian, pendidik itu hanya mampu menebalkan, mewarnai, dan juga menghapus sesuatu yang salah yang ada pada diri seorang murid. Kemudian pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian sudah itu ibarat petani, kita hanya mampu mengairinya, kemudian membasmi hama, seperti itu. Jadi apa yang harus berubah dari paradigma belajar? Tadi Bapak Ibu Guru berpendapat bahwa paradigma lama itu yang pembelajaran yang berfokus pada guru, kemudian pembelajaran yang aktif di gurunya, menganggap bahwa sumber belajar satu-satunya itu adalah guru. Nah, dari sini yang berubah dari paradigma belajar itu yang pertama mengubah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita dituntut untuk membuat pembelajaran yang benar-benar membuat siswa itu aktif. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan dan karakteristik siswa. Jadi seperti pembelajaran berdiferensiasi tadi, kita menghargai karena setiap anak itu berbeda, kemudian memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Kemudian ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Otomatis kalau kita membuat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, otomatis pembelajaran itu akan menarik untuk siswanya. Contohnya kalau kita membuat pembelajaran dengan perbedaan gaya belajar. Gaya belajar siswa itu ada visual, kinestetik, audio. Ya, kalau kita membuat pembelajaran anak yang tidak bisa duduk, anaknya jalan-jalan terus, berarti dia itu gaya belajarnya kinestetik. Jadi kita membuat pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya anak. Contohnya pengamatan atau jalan-jalan di luar. Pasti anak-anak senang dan merasa pembelajaran itu dapat bermakna. Pembelajaran itu menyenangkan bagi dirinya. Kemudian kalau anaknya dengan gaya belajar visual, kita mencoba melihat video atau apa seperti itu. Seperti Bapak Ibu yang lain juga sering melakukan pembelajaran yang seperti itu, yang sudah menyenangkan. Kemudian yang audio itu juga bisa mendengarkan, bisa melihat juga sih. Melihat video itu melihat sekaligus mendengarkan. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Ya, kita tahu bahwa sumber belajar itu bisa diakses di mana saja. Apalagi di abad sekarang ini kita bisa mengakses pembelajaran itu lewat YouTube, kemudian lewat artikel jurnal, bisa lewat mana saja. Tidak hanya guru, tetapi bisa lewat mana saja, termasuk lingkungan sekitar. Kita bisa belajar dari lingkungan sekitar sini. Kemudian yang kelima, menuntun siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini mengembangkan minat dan bakatnya. Tidak semua anak itu pintar matematika, tidak semua anak itu pintar bahasa Indonesia, tidak semua anak itu bisa melakukan ini.
itu, seperti itu. Jadi tugas kita adalah untuk mengembangkan minat dan karakteristiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Harus berusaha membujuk orang ini untuk membuka genggaman tangannya. Boleh dengan merayu, kamu kok cantik gitu, kenapa nanti tak kasih uang 5.000 gitu, atau boleh dengan paksaan, tapi nggak boleh pakai fisik ya, kayak paksaan begitu. Buka enggak? Menuntut. Mari, boleh ya, boleh dirayu-rayu, tak kasih gorengan. Ya, Boleh jalan-jalan. ya. Sudah, saya mau tanya sama yang menggenggam. Tadi Bayu kelihatannya menggenggam, Pak. Terus akhirnya Pak Bayu membuka apa tetap menggenggam? Tetap menggenggam. Tadi Pak Bayu berusaha tidak. Padahal diam aja. Saya pintar merayu. Oh, Tidak mempan dirayu. nggak mempan dirayu, oke. Berarti keputusannya Pak Bayu itu tetap menggenggam. Kemudian Bu Tuti tadi menggenggam, kenapa mau membuka? Oke. Alasannya kenapa Bu Tuti? Menggenggam saja ya. Tadi Bu Rini nggak mungkin memaksa. Merayu. Oh, ya. Siapa lagi yang menggenggam? Bu Diana menggenggam? Tetap menggenggam. Oh, berarti Bu Rumangong ini pendiriannya tetap bersama. Oke. Tadi Bu Santi merayu tetap nggak bisa. Terus yang sini Bu Mawar tadi tetap menggenggam juga. Yang tadi dipaksa apa dirayu sama Bu Anis? Bu Dia nggak ada ya. Semangat. Ya. Nah, tadi Bapak Ibu guru sudah dirayu, sudah dipaksa, tapi tetap menggenggam. Jadi pilihannya ada di diri jenengan yang menggenggam atau ada di orang lain, diri sendiri. Apakah kalau jenengan membuka itu kontrolnya ada di orang lain? Tidak ya, tetap dari diri sendiri karena kita mengizinkan orang lain untuk membuka. Kalau seumpama Bu Rini, Bu dibuka Bu, nanti tak kasih uang 5.000. Nah, saya tak buka. Bukan bermaksud, ya bukan berarti saya itu manut sama Bu Rini, tapi saya mengizinkan rayuannya Bu Rini untuk membuka genggaman tangan saya. Jadi kontrol diri itu bukan berasal dari orang lain, melainkan berasal dari kita. Ya, kalau dipaksa, buka enggak gitu. Dipaksa, diancam, dibuka enggak. Nah, dia karena takut. Nah, dia mengizinkan orang itu untuk membuka tangannya. Kalau dia takut tapi tetap bergum kan bisa juga. Nah, seperti itu. Jadi kontrolnya itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, ini siapa yang memegang kontrol? Berarti yang memegang kontrol itu diri sendiri. Dengan ya, kalau kita mengikuti berarti kita mengizinkan orang lain menguasai kita. Nah, ini juga kalau kita lihat di anak didik kita, kalau kita lihat anak-anak didik kita harus memakai seragam. Kalau tidak memakai seragam yang lengkap, kamu berdiri di depan lapangan, di depan tiang bendera itu. Nah, itu anak-anak bukan karena mereka mau melakukannya, tapi mereka mengizinkan orang lain itu, oh iya, mau aku diginiin, jadi dia manut. Bukan karena orang lain itu, tapi karena dia mengizinkan orang lain itu menghukum dia. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang salah yang kita pikirkan selama ini. Yang pertama itu guru dapat mengontrol murid, padahal kita tidak boleh mengontrol murid. Kemudian kita berpikir bahwa kritik itu dapat efektif menguatkan karakter. Padahal kalau dikritik kayak
tidak mengerjakan PR. Kamu tuh gimana sih? Kok tidak mengerjakan PR? Selalu lupa. Mainan HP terus ya. Seperti itu kayak dikritik. Nah, itu tidak efektif menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, contohnya kalau ada anak yang ranking 1, kemudian dikasih hadiah karena ranking 1. Nah, itu tidak efektif karena anak itu akan belajar atau pengen rank 1 karena sebuah hadiah, karena dia ingin dipuji oleh gurunya, tidak berasal dari dirinya sendiri. Kemudian memberikan sebuah pujian, memberikan sebuah hadiah atau penguatan positif ini juga sangat berbahaya bagi anak. Berbahayanya dia akan tidak baik dengan lingkungannya. Contohnya seumpama Bu Widya juara 1, kemudian saya bu gurunya, Widya ini pintar sekali loh. Apa yang dirasakan anak-anak yang mendengar itu? Ya, insecure, iri, minder. Nah, itu akan membuat Bu Widya ini tidak akur dengan teman-temannya. Itu penghargaan itu juga berbahaya bagi anak didik kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Orang dewasa, karena kita dewasa, tidak berarti kita boleh memaksakan kehendak kepada anak-anak kita, terutama kepada anak didik kita. Ini yang salah dari teori kontrol yang kita ketahui. Kemudian di sini ada stimulus dan respon, kemudian teori kontrol. Dulu kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, semuanya harus nilainya bagus semuanya di akademik. Matematika harus bagus, yang tidak bagus matematika berarti bodoh. Padahal aslinya kita itu semua berbeda. Di sini ada yang pintar menyanyi, kemudian di sini pintar menjahit, kemudian anak ini pintar matematika. Mereka pintar semua tapi di bidangnya masing-masing, tidak boleh disamaratakan. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, oh aku nonton botol aqua, semua harus nonton botol aqua. Tidak seperti itu. Kita memiliki gambaran kita yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal aslinya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi saya merasa Pak Agus itu ganteng. Apa Bu Seti merasa Pak Agus ganteng? Nah, beda kan berbeda. Pandangan saya dan pandangan Bu Seti itu berbeda. Jadi tidak boleh menyamakan pandangan aku ki ayu loh, menurut aku dewi. Enggak boleh ya. Bapak Ibu guru harus berpikir saya itu ayu, tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal belum tentu. Kita tidak boleh melihat suatu perilaku buruk ini solusi-solusi apa dibalik yang harus kita lakukan setelah melakukan kesalahan itu. Karena semua perilaku manusia itu memiliki tujuannya, memiliki tujuan masing-masing. Semua yang kita lakukan, baik itu baik atau buruk, itu memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Seperti yang kita lakukan tadi, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, padahal kita bisa berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan lain. Tidak hanya satu jawaban, tetapi banyak jawaban yang bisa dipilih. Kemudian model berpikir menang kalah, padahal semua orang itu bisa menang-menang. Tidak.
Bapak Ibu, disiplin positif. Seperti yang kita tahu, disiplin itu sesuatu yang sesuai dengan aturan. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Ternyata disiplin itu belajar. Saya juga baru tahu nih dari pendidikan guru penggerak ini. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Seperti yang kita tahu, disiplin itu sesuatu yang sesuai dengan aturan. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Ternyata disiplin itu belajar. Saya juga baru tahu nih dari pendidikan guru penggerak. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi kalau disiplin itu harus berasal dari dalam, dari jiwanya tersebut, tidak berasal dari orang lain. Jadi kalau kita memaksa anak untuk disiplin memakai pakaian, nah itu bisa, tapi hanya sementara, tidak berasal dari dirinya sendiri. Kalau kita menyuruh anak-anak untuk datang 15 menit lebih awal, nah kita kayak membuat peraturan seperti itu. Nah, anak-anak itu cuma fokus terhadap peraturan yang kita buat, bukan berasal dari dirinya. Kok kenapa aku disuruh 15 menit lebih awal itu kenapa? Mereka tidak tahu. Mereka tahunya juga udah peraturan. Jadi mereka fokus terhadap peraturannya, bukan terhadap nilai yang ada pada peraturan tersebut. Kemudian sebagai pendidik, kita memiliki tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya kita itu sebagai pendidik itu mengajarkan anak untuk memahami suatu nilai. Jadi mereka bisa meyakini nilai itu. Jadi tidak terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Aku melakukan ini karena aku takut dihukum. Jadi tidak seperti itu pemikirannya. Atau aku pengen melakukan ini biar bisa dipuji atau dapat hadiah. Bukan seperti itu juga. Tapi harus berasal dari dirinya sendiri. Disiplin positif itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri ini, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau naik motor diwajibkan membawa memakai helm. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus memakai helm? Oh, bukan untuk takut hilang. Bukan, untuk keselamatan. Jadi ya, jadi itu sudah dari dalamnya nilainya. Nilai kebajikan dari memakai helm itu adalah keselamatan. Nah, seperti itulah. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Murid yang merdeka itu disiplinnya harus kuat, bukan dari orang lain, tapi mereka tahu nilainya, nilai peraturannya, nilai disiplinnya. Kemudian disiplin yang kuat akan terbentuk jika terdapat motivasi internal dari dalam. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri adalah belajar mengontrol diri agar terbentuk tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini adalah nilai prinsip yang dianut seseorang atau biasa kita sebut dengan nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang prinsip yang dianut seseorang. Ada nilainya. Nah, seperti ini. Disiplin positif itu akan terwujud jika kita memiliki nilai kebajikan tanpa paksaan, kemudian tanpa hukuman, tanpa pujian. Harus berasal dari diri kita sendiri. Nah, disiplin positif itu seperti itu.
tidak dipaksa, tidak diberi penghargaan, kemudian harus berasal dari dirinya sendiri. Nah, nilai kebajikan apa yang terkandung dalam 4 contoh di sini, Bapak Ibu? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang terdapat dalam peraturan keyakinan ini? Ya, kebersihan, menjaga kebersihan, kemudian bisa kesehatan. Kemudian yang kedua, mengerjakan sendiri saat ujian. Nilai disiplin apa yang nilai kebajikan apa yang terdapat dalam percaya diri, kemandirian, kejujuran. Ya. Kemudian datang tepat waktu, disiplin. Bertanggung jawab juga bisa. Kemudian memakai masker di keramaian, menjaga kesehatan. Nah, seperti itulah kita mengajarkan nilai kebajikan kepada murid-murid kita. Nah, disiplin positif sebagai seorang pendidik kita memiliki tujuan membimbing murid-murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Nah, ada banyak sekali nilai kebajikan. Contohnya, ada banyak sekali, ini hanya beberapa yang saya tulis. Ada 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup, profil pelajar Pancasila, dan masih banyak lagi. Di profil pelajar Pancasila saja sudah ada 6 nilai kebajikan. Di luar sana masih ada cinta lingkungan, kejujuran, kemandirian, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ajarkan kepada murid-murid kita. Nah, nilai-nilai itu dapat kita ajarkan kalau kita tahu kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang positif dan dengan cara yang negatif. Seluruh tindakan yang kita miliki ini memiliki tujuan. Yang baik juga ada tujuannya, yang jahat juga ada tujuannya. Nah, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Apa kebutuhan dasar bertahan hidup itu, Bapak Ibu? Contohnya seperti apa? Makan, minum, tidur, sandang, ya. Sandang, pangan, papan. Ya. Nah, ini kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya seperti anak-anak, nah, ngantuk, kelentak, kunduk, ya. Kita kok tiba-tiba, kamu kok ngantuk, gitu. Sana cuci muka, berdiri di luar aja kalau nggak mau belajar. Boleh nggak seperti itu, Bapak Ibu? Kita harus tahu alasannya. Kenapa sih anak itu ngantuk? Kita tanya dulu, kenapa ngantuk, Mas? Terus dijawab, kalau jawabnya, saya belum sarapan. Berarti anak itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, makan. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Diperhatikan, contohnya ini diberikan kasih sayang dan diterima. Itu ada anak, contohnya seumpama anak itu mengganggu temannya, senangnya lari-lari, jauhi temennya, ada temannya mau mengerjakan, diganggu. Nah, kita nggak boleh, duduk. Ya, saya banyak belajar di sini. Saya banyak belajar di sini, banyak kesalahan yang saya lakukan selama ini. Nah, dari sini saya banyak hal yang mau saya rubah karena banyak hal yang belum saya terapkan. Karena kamu kok nakal sekali, tidak boleh menghakimi seperti itu, tapi kita harus tahu alasannya. Apa sih kebutuhan, apa sih yang ingin anak ini peroleh, apa sih yang ingin anak ini, kebutuhan yang ingin ia penuhi. Kemudian kalau dia menjawab, ini kan kebutuhan dasar, saya senang diperhatikan, Bu. Nanti kalau saya ganggu temannya nanti memperhatikan saya, gitu. Saya senang, gitu. Jadi ada
kebutuhan dasar yang belum ia terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Nah, contoh kebutuhan kesenangan yaitu tertawa, bermain, tersenyum, seperti itu. Contoh yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Anak-anak kalau jahil ke temannya seperti itu, terus ditanya, kamu tuh kenapa kok jahil temannya? Terus dia jawab, saya senang bu lihat mukanya, saya senang lihat dia nangis. Wah, kalau nangis lucu sekali. Nah, seperti itu. Jadi ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kesenangan. Jadi dia mencari kesenangan lewat hal yang salah. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan, contohnya kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihannya sendiri. Nah, seperti itu. Kalau anaknya suka menjahili teman, kemudian kita tanya, loh, kamu kok kenapa suka menjahili teman? Enggak apa-apa, aku kan suka, aku kan bisa melakukan apa yang aku lakukan, gitu. Kenapa ngakon-ngakon gitu. Nah, itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kebebasan. Karena setiap anak itu memang kodratnya itu bermain. Kemudian yang terakhir, penguasaan. Mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, kemudian berprestasi, kemudian didengarkan, itu adalah suatu kebutuhan. Ada anak yang bekerja dalam kelompok, kemudian anak itu tidak punya kelompok atau di kelompoknya itu tidak didengar pendapatnya. Nah, jadi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi anak itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Jadi dia tidak didengar sama temannya, kemudian tidak diakui, seperti itu. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Jadi kalau kita lihat anak melanggar peraturan, ada sesuatu yang mendasari mereka melakukan hal tersebut. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya dengan penguasaan, dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, kemudian menyakiti orang secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi kita tidak boleh serta-merta menjudge, kamu itu loh, kamu itu loh. Tapi ada mengidentifikasi masalah dulu. Kita tahu bahwa setiap tindakan di dunia ini pasti memiliki tujuan. Kalau tindakannya baik ada tujuannya, tindakan yang buruk juga ada tujuannya. Jadi kita tahu dulu kenapa melakukan hal ini. Tidak boleh serta-merta kamu itu loh nakal. Padahal ada hal yang mendasari dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita tidak hanya mencari atau mengidentifikasi masalahnya, kita harus juga fokus mencari solusinya. Kalau anaknya kira-kira suka jahilin teman, apa anaknya suka ngatur-ngatur temennya, kamu tuh harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Dia memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu penguasaan. Kamu ngatur-ngatur kayak gini di dalam permainan. Ada kebutuhan dasar yang belum ia terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Jadi sebagai guru kita boleh membuat pembelajaran, nanti anaknya disuruh apa, dilibatkan dalam apa, seperti itu. Nah, itu nanti bisa dialihkan daripada si anak mencari kebutuhan dengan cara yang tidak baik. Kemudian ini contoh ada kasus Bapak Ibu,
Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Nah, di sini beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi, jika Anda di posisi Bu Ambar, dapat aduan dari anak-anak bahwa ada salah satu murid namanya Doni suka merebut makanan dengan paksa. Nah, kalau jangan jadi Bu Ambar, menurut Anda apa yang Anda lakukan? Kemudian apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, seumpama Doni menjawab, yang pertama, apabila Doni menjawab ketika ditanya Bu Ambar, jawaban Doni itu iya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Doni? Ya, bertahan hidup, makan. Kemudian yang kedua, mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni? Ya, kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan. Ya, penguasaan. Kemudian kalau Doni menjawab, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu saja memberikan bekal makanan yang sama. Apa? Karena bosan. Ya, kita skip dulu yang terakhir. Ia melakukannya karena iseng saja, iseng-iseng, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Ya, kesenangan. Berarti yang terakhir, yang ini, yang belum dijawab, kebebasan. Nah, seperti ini kita harus tahu alasannya. Ada satu kasus tapi dengan alasan yang berbeda-beda. Motivasi perilaku manusia. Nah, setiap apa yang dilakukan manusia itu pasti memiliki motivasinya tersendiri. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin sering kita alami. Contohnya, seorang murid mengerjakan PR karena takut dimarahi guru. Motivasi apa yang dia terima sehingga dia mengerjakan PR karena dia takut? Dia menghindari hukuman. Dia takut, jadinya dia mengerjakan PR. Jadi ada motivasi, tapi ada motivasinya. Kalau menghindari hukuman, motivasi dari luar atau dari dalam? Dari luar, dari orang lain. Kemudian ada lagi, seorang murid mengerjakan PR karena senang mendapatkan pujian. Motivasi apa yang dia terima sehingga dia mengerjakan PR dengan rasa senang karena mendapatkan pujian? Mendapatkan imbalan. Jadi dia kalau dia mengerjakan PR, dia nanti dapat pujian seperti itu. Itu mendapatkan imbalan. Apakah motivasi mendapatkan imbalan itu berasal dari dalam atau berasal dari luar? Masih dari luar. Nah, yang ketiga, seorang murid mengerjakan PR karena memahami itu adalah tanggung jawabnya. Mengerjakan PR menjadikan ia pintar karena ia belajar. Motivasi apa? Ya, terus motivasi dari dalam, karena dia sadar bahwa mengerjakan PR itu karena tanggung jawab, karena kebutuhannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ada 3 motivasi. Yang pertama karena hukuman, kemudian ada penghargaan, kemudian dari dalam dirinya sendiri. Yang 2 ini motivasi dari luar, kemudian motivasi dari dalamnya adalah memang dari dirinya sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini memiliki dampaknya. Kira-kira apa dampaknya Bapak Ibu?
kita. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat. Ada Apa dampaknya? Ada dampak positif, mungkin ada dampak negatifnya juga. Dampak memberikan hukuman kepada anak-anak. Dalam memberikan hukuman mungkin anak-anak menjadi trauma. Jadi kadang pertama kali mungkin anak itu menuntut, tapi dalam hatinya dia memberontak. Itu malah nanti berkepanjangan anak itu menjadi ya lebih dari yang dilakukannya. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Saya setuju sekali. Nah, dampak memberikan hukuman kepada anak-anak. Tadi Pak Dani menyampaikan bahwa anak bisa trauma. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga dulu pernah sampai sekarang ingat apa sih kejadian menyakitkan yang pernah dialami saat sekolah? Mungkin pernah ingat, saya aja pernah ingat. Nah, seperti itu, saya beli sepatu itu baru 3 hari. Nah, sama gurunya, karena sepatunya tidak ada talinya, saya udah beli warna hitam tapi tidak ada talinya aja. Saya tidak ada peraturan sepatu hitam bertali, cuma sepatu hitam aja. Jadi saya beli sepatu pantofel untuk sekolah. Nah, dari itu ada guru yang sedang tugas bilang, loh sepatunya kok kayak gitu. Nah, dari itu saya kan tidak tahu, kan peraturannya sepatu hitam saja. Tapi beliau menyita sepatu saya, padahal saya baru beli 3 hari itu. Jadi seharian itu saya nyeker pulang sekolah masih jalan kaki nyeker. Nah, saya masih ingat traumanya sampai sekarang. Kemudian selain trauma ada dendam yang mungkin bisa berkepanjangan. Tapi saya tidak dendam sama Pak Guru itu, ya udah gitu. Tapi ada anak-anak yang mungkin dendam karena diberi hukuman. Nah, seperti itulah dampak yang akan dirasakan anak setelah mendapatkan motivasi berupa hukuman. Kemudian apa dampaknya memberikan imbalan atau penghargaan? Anak akan mengerjakan sesuatu kalau mendapat imbalan. Apabila tidak ada imbalan, dia tidak akan melakukan. Setuju sekali. Ya, setuju sekali sama pendapatnya Bu Tuti bahwa anak itu mengerjakan karena sesuatu. Dia ingin mendapatkan sesuatu, makanya dia melakukannya. Belajarkan anak tentang nilai-nilai kebajikan. Apa dampaknya? Sebenarnya tidak ada rasa pengabdian, rasa tidak ada, akan menghilangkan apa ya? Ya, ya seperti itu. Nah, jadi dampak memberikan motivasi secara intrinsik, mengajarkan motivasi secara intrinsik. Jadi anak-anak secara berkelanjutan suatu saat nanti dia tahu nilai-nilainya. Jadi tidak hanya karena di sekolah ini dia tidak boleh pakai sepatu hitam, apa di sekolah ini dia harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi di luar sekolah ini dia tetap melakukan nilai-nilai tersebut. Kalau peraturan sekolah membuang sampah pada tempatnya, kalau kita mengacu pada 2 motivasi yang ada di atas, karena kita memberikan pujian kepada anaknya ini, kalau dilihat aja dia membuang sampah. Kemudian kalau dilihat gurunya aja dia membuang sampah pada tempatnya, dia takut. Kemudian kalau kita menanamkan motivasi intrinsik, menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak, jadi dia tidak dilihat guru pun dia kesadaran diri. Kemudian di luar sekolah tanpa peraturan, tidak ada peraturan di luar sana, tetap melaksanakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, di konsep disiplin ini ada identitas yang gagal. Tentu saja ada identitas yang berhasil, kemudian ada identitas yang enggak. Seperti yang kita tahu, hukuman dan penghargaan itu identitas yang gagal. Bisa mendisiplinkan anak, tetapi dengan berbagai syarat. Disiplin kalau di sekolah saja, disiplin kalau ada hadiahnya saja, seperti itu. Ini termasuk disiplin yang gagal. Nah, hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi
tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Anak-anak tahunya ya itu tidak, sudah ada peraturannya, tapi dia tidak tahu ini tuh gunanya untuk apa sih? Kenapa kita disuruh pakai sepatu hitam apa sih? Kenapa kok sekolah harus pakai sepatu hitam? Padahal sepatu yang lain banyak yang bagus-bagus. Kita tidak tahunya hanya peraturan-peraturan saja karena kita tidak dilibatkan, murid tidak dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan. Kemudian identitas yang gagal, ada penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif, kemudian bertahan hanya karena menginginkan sesuatu, kemudian merusak hubungan seperti merusak pertemanan, membuat iri dengki, kemudian mematikan kreativitas. Jadi dia melakukan karena bukan dari dirinya. Ya udah, aku melakukan karena orang lain, karena aku nanti dapat penghargaan pujian dari orang lain, kemudian bergantung kepada gurunya. Kemudian konsep disiplin yang sukses, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Saya juga baru belajar ini di pendidikan guru penggerak ini juga. Restitusi dan konsekuensi. Seperti yang kita tahu konsekuensi. Jadi kalau contohnya merusak barang orang, kemudian dia harus mengganti, itu namanya konsekuensi. Dia ada sebabnya, ada akibatnya. Dia tahu apa yang dia sudah lakukan, kemudian dia harus menggantinya. Seperti itu. Itu termasuk identitas yang sukses. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu, kalau konsekuensi kan fokusnya terhadap kesalahannya. Aku buat ini berarti aku harus menggantinya. Konsekuensi seperti itu. Fokusnya terhadap kesalahan. Tetapi kalau restitusi ini fokusnya terhadap solusi yang harus dia lakukan. Nah, di sini hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang terjadi, kemudian bersifat satu arah dari guru. Pokoknya ini kamu tuh tugasnya cuma melakukan peraturan ini, kalau nggak melakukan berarti kamu dihukum. Kemudian bersifat fisik atau psikis, bisa dari omongan, oh kamu tuh, wah kamu tuh nakal ini. Nah, itu sudah termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi ini terencana, sudah disepakati bersama, murid tetap dibuat tidak nyaman karena mereka fokus pada peraturannya, kesalahannya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian di dalam restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi fokus terhadap solusinya. Kemudian berkolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya dari permasalahan yang dia buat. Jadi nanti kalau restitusi kita tidak memberikan solusi, tapi murid sendiri yang akan memikirkan solusi yang tepat untuk masalah yang dia buat. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan karena saya melakukan ini karena saya ingin menebus kesalahan saya, bukan seperti itu. Namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini nanti anak-anak dapat belajar dari kesalahan, kemudian mencari pilihan-pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah yang ia buat. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Jadi nanti ada anak yang berkelahi atau seperti apa, nanti di dalam restitusi ini ada perdamaian. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari suatu kesalahan itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, di sini apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yang pertama, berlari mengelilingi lapangan karena terlambat. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Jelas sekali. Kemudian yang kedua,
kalau dia nyeret-nyeret meja juga dia tahu harus dibersihkan. Kemudian pusat 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Kemudian mengganti buku teman yang sobek atau rusak. Oke, terus kemudian selanjutnya ada posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari pendidikan guru penggerak ini saya juga belajar. Saya ternyata salah selama ini. Saya tahunya ya, saya memposisikan diri saya sebagai teman untuk peserta didik saya. Padahal itu kurang tepat. Nah, ada posisi kontrol yang lebih tepat yang harus kita laksanakan. Nah, yang pertama posisi kontrol penghukum. Bapak Ibu, kira-kira kalau seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum, gesturnya seperti apa? Wajahnya, mimiknya galak, keras, suaranya tinggi biasanya, kemudian menghardik, menunjuk-nunjuk, nah seperti itu, melotot. Nah, itu posisi guru seorang memposisikan diri menjadi seorang penghukum. Nah, biasanya apa yang sering dikatakan oleh guru yang memposisikan dirinya menjadi seorang penghukum? Galak. Biasanya kalau bicara membentak-bentak, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang lambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kamu ini loh. Nah, seperti itu. Nada bicaranya tinggi, kemudian keras, dengan mimik wajah yang tentu saja melotot, galak seperti itu. Nah, apa yang akan dihasilkan jika guru memposisikan dirinya sebagai seorang memposisikan dirinya sebagai penghukum? Yes, tidak dihargai. Takutnya kalau di depan, di belakangnya dijelek-jelekan mungkin. Kemudian murid akan marah, kemudian mendendam, kemudian juga dapat bersikap agresif. Kemudian posisi yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Maksudnya mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ini, karena saya juga tidak sengaja melakukan ini juga. Saya baru menyadar, oh iya, ternyata saya pernah melakukan ini. Ternyata ini tuh tidak bagus. Nah, membuat pembuat rasa bersalah. Jadi contohnya seperti ini, ada anak tidak mengerjakan PR. Nah, kamu tuh nggak kasihan sama ibu, udah ngajarin berkali-kali, tapi kamu tidak mengerti seperti itu. Kamu nggak kasihan sama teman-temannya, seperti itu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anaknya dipojokkan, jadi dia merasa bersalah. Wah, kok kayak gini, seperti itu. Itu ternyata tidak baik juga untuk anak. Biasanya guru dengan posisi pembuat rasa bersalah ini, nada bicaranya halus, kemudian memelas, sedih, bahasa tubuhnya lesu, seperti itu. Kata-katanya juga memojokkan anak. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nanti orang tua kamu sedih loh. Nah, itu membuat rasa bersalah. Efeknya nanti murid akan merasa bersalah, kemudian bersalah telah mengecewakan orang lain, mengecewakan ibu atau bapak guru. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi ada efeknya. Jadi dia merasa bersalah. Oh iya, aku salah, seperti itu. Dia fokusnya terhadap kesalahannya. Kemudian yang ketiga ada teman. Yang ketiga ada teman. Nah, saya selama ini memposisikan diri saya sebagai teman ini. Ternyata ini juga kurang tepat, Bapak Ibu. Karena ada efeknya melakukan posisi kontrol teman ini. Yang pertama, biasanya seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai seorang teman ini suka bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya ini ya pokoknya ya bebas sama anaknya kayak gitu,
biasanya kata-kata yang diucapkan seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman itu biasanya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini gitu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, besok jangan lupa ya. Kemudian kayak gitu, seperti seorang teman saja. Efeknya yang akan murid dapatkan, yang pertama murid akan merasa senang, pertamanya memang senang, kemudian merasa akrab dengan gurunya. Kemudian hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kepada guru lain mereka tidak seperti itu. Kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Jadi kalau ada apa-apa, oh pasti guru itu tidak marah kok, seperti itu. Ini ternyata tidak baik juga untuk anak. Saya juga baru belajar ini. Kemudian ada pemantau. Pemantau biasanya suka mengungkit-ungkit peraturan. Nah, nadanya sih datar, kemudian bahasa tubuhnya itu formal, tidak memihak, tidak memberikan penghargaan, kemudian tidak menghukum, tapi sesuai dengan peraturan. Kemudian dia biasanya mengungkit-ungkit peraturan. Sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya kamu bolos konsekuensi yang harus kamu tanggung apa? Dia fokus terhadap peraturan-peraturan. Kemudian efeknya murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kemudian jika ia melakukan ini, maka ia akan apa? Murid hanya fokus terhadap itu. Kemudian yang terakhir ada posisi kontrol manajer. Nah, ini posisi kontrol yang menurut saya paling bagus. Guru bertanya kesalahan yang dilakukan murid, kemudian menanyakan apa solusi yang harus murid tersebut lakukan. Jadi tidak semena-mena kamu salah ini, kamu melanggar ini, terus kamu harus ini, tidak seperti itu. Tapi dia tanya dulu apa sih yang melatar belakangi, kemudian apa sih tindakan-tindakan apa yang bisa kamu lakukan. Nah, dan suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Kemudian biasanya berkata apa alasan tidak mengerjakan PR. Jadi dia tanya dulu apa yang melatar belakangi anak ini melakukan kesalahan, kemudian tidak mengerjakan PR, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bersedia memperbaikinya, apa rencanamu untuk memperbaikinya. Jadi tanya aja, main tanya-tanya aja, tidak semena-mena ini loh, kamu salah ini, kamu harus melakukan ini. Nah, dari sini murid akan dapat mengevaluasi diri dan merefleksikan diri. Saya pernah kemarin sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak saya libatkan buat kesepakatan. Jadi tidak semena-mena saya membuat ini, tapi saya sebar sticky note. Jadi anak-anak nulis kelas impiannya, kemudian apa sih yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas impiannya. Anak-anak bisa menulis itu, kemudian saya kelompokkan. Nah, terbentuklah suatu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan ini bukan semena-mena saya membuat, tapi sudah disepakati oleh seluruh kelas. Jadi mereka tahu nilai apa yang terkandung dalam sebuah kesepakatan itu. Jadi kemarin ada anak yang lupa tidak mengerjakan PR. Jadi saya tidak tanya, kamu tuh kok iso lupa tidak mengerjakan PR? Jadi saya tanya dulu. Ada anak saya di kelas 3, iya bu, maaf saya tidak mengerjakan PR. Saya tanya, kenapa kok tidak mengerjakan PR? Dia jawab, iya kemarin pulang sekolah itu terus pokoknya ngaji, kemudian ketiduran. Nah seperti itu. Saya tidak menyalahkan. Saya hanya bilang, ya tidak apa-apa. Semua orang itu pasti pernah lupa. Bu Okta juga pernah lupa. Semua orang di sini juga pernah lupa. Jadi tidak semena-mena menyalahkan anak itu kenapa lupa mengerjakan PR. Kemudian saya tanya lagi, Mbak masih ingat nggak kesepakatan yang kemarin kita buat? Iya Bu ingat. Kira-kira Mbak ini melanggar apa ya? Iya saya melanggar disiplin mengerjakan tugas. Berarti Mbak ini tidak disiplin mengerjakan tugas. Kira-kira apa selanjutnya yang harus Mbak ini lakukan gitu? Terus dia jawab, ya Bu, berarti saya nanti kalau pulang sekolah langsung mengerjakan
sampai akhirnya dia tidak lupa. Seperti itu cara menjadi seorang manajer, memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu video dari 5 posisi kontrol. Bisa menjawab guru ini tuh memposisikan dirinya sebagai apa. Sabrina hari ini bangun terlambat dan berburu sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu tas seperti yang tertera pada peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu terlambat, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup mengambil sepatu di rumah dan diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bisa sepatu saja sampai pulang sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya pada Pak Lukman. Seharian tidak berani keluar kelas karena malu tidak memakai sepatu. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Nah, ya, bisa pemantau dan hukuman. Karena pemantau di situ sudah ada peraturannya. Kemudian hukuman karena itu hukuman fisik. Kemudian, nah, keyakinan kelas. Kemarin saya mencoba di semester baru membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, di sini keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama-sama, yang berasal dari penyatuan pikiran warga kelas untuk menjadikan nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Kemudian keyakinan kelas salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini menurut Kusen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi masih bersangkutan dengan nilai kebajikan tadi, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas, bagaimana sih menyusun suatu keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi berupa nilai kebajikan universal. Jadi kalau tidak memakai sepatu berarti kalau harus berseragam lengkap berarti itu ada kedisiplinan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan relate. Keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nanti kalau dilarang buang sampah sembarangan diubah menjadi positif, jadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang berkata jorok atau berkata kasar, nanti diubah jadi positif, berarti berbicara dengan sopan seperti itu. Jadi harus senantiasa menggunakan kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam dan keyakinan kelas. Jadi tidak semena-mena guru membuat
murid melaksanakan. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di dalam keyakinan kelas ini terdapat nilai kebajikan. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya, berarti ada nilai bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, hadir di kelas di sekolah 15 menit lebih awal, berarti nilai kebajikan. Disiplin, tidak menggunakan narkoba, kesehatan, kemudian tidak merokok, kesehatan, mengerjakan ulangan sendiri, mandiri, jujur, kemudian berjalan di koridor, maksudnya tidak berlari-lari, ya, keselamatan bisa, disiplin bisa. Nah, ini adalah contoh saya membuat keyakinan kelas. Jadi saya minta anak-anak untuk ikut dalam membuat keyakinan kelas. Ini nggak bisa disuruh. Yang ketua kelas minggu ini boleh menyanyi. Ini dulu 1 minggu baru dikasih. Membuat keyakinan kelas dan kesepakatan. Nah, nanti akan menuliskan impian untuk kelas ini. Impiannya apa sih? Kayak kelas ini nanti jadi kelas yang bersih. Pengennya kelas ini jadi kelas yang apa? Bersih. Kelas yang apa lagi? Yang indah, yang lebih cantik, boleh. Terus rapi. Ada lagi kelas yang disiplin, boleh. Kelas yang berprestasi, boleh. Kelas yang berprestasi, apa? Jadi kelas yang rukun, saling menghormati, itu juga boleh. Terserah ya. Nanti ditulis satu persatu di sini, oke? Kelas yang berbeda, Mas Nino minta. Terus kelas yang rukun, siapa nulis rukun? Oh, minta. Terus Mbak Fetri. Iya, Mbak Sari pintar nih. Aku ingin kelas ini menjadi kelas yang bersih supaya bisa belajar dengan nyaman. Ini apa ini? Indah ya. Siapa yang nulis kelas yang indah? Oh, Karen. Terus bersih. Aku ingin kelas ini bersih. Siapa yang nulis? Oh, pintar. Makasih Mbak Gina, tepuk tangan karena udah berani. Ya, dibacain apa? Iya, kelas ini harus rapi. Siapa yang nulis kelas ini harus? Iya, makasih Mbak Tasya. Kamu yang nulis? Oh iya. Terus apa lagi? Ini. Iya, kelas yang disiplin. Siapa lagi yang nulis kelas yang disiplin? Ya, Mas Alfredo. Siapa lagi? Ini nih, ini nih. Nanti itu. Saya kelas jadi cantik. Kelas siapa yang cantik tadi? Oh, Hanifahnya ada bunganya. Kelas yang bersih? Oh iya, Mbak benar. Arsya ini.
membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa ya? Nih, tadi ada yang bilang kelas yang berprestasi. Kira-kira kalau kita mau menjadi kelas yang berprestasi, kita harus apa? Apa ayo? Kalau berprestasi itu apa? Pinter atau nilainya jadi bagus? Kira-kira harus apa kalau kelas yang berprestasi itu? Harus belajar dengan sungguh berarti keyakinan kelasnya apa? Belajar dengan sungguh berarti kalau ingin menjadi kelas yang berprestasi, jadi keyakinan kelasnya harus belajar dengan sungguh terus apa lagi? Memperhatikan saat guru menerangkan gitu sekali. Belajar dengan sungguh-sungguh, setuju? Setuju. Terus sama ya. Nih, dia belajar dengan rutin sama ya. Mengerjakan secara mandiri berarti buatin kontak ya. Setuju? Mengerjakan mandiri, percaya diri sendiri. Terus sungguh ini mengerjakan tugas. Ya, berarti di rumah kalau ada tugas untuk dikerjakan ya. Ya, membuang sampah pada tempatnya dan harus piket kelas. Siapa yang setuju? Setuju ya? Terus kelas menyiram bunga, mengepel lantai kelas ya. Siapa yang setuju? Ya kalau mengepelnya nggak setiap hari, sebulan sekali juga nggak apa-apa, seminggu sekali ya. Terus ya sama membuang sampah pada tempatnya, pintar membuang sampah pada tempatnya sudah. Menyiram bunga, siapa yang setuju? Ya, tiap pagi ya menyiram bunga ya. Di situ ada bunga nanti disiramin. Ya, sama membuang sampah pada tempatnya, menyapu piket, iya mengepel piket kelas. Berarti ini piket kelas ya. Ya, tepuk tangan untuk Mas Nino. Makasih Mas Nino. Ya, berangkat sekolah tepat waktu, terus berbicara yang sopan, benar. Setuju? Setuju. Terus apa lagi Mas Wake? Ya, berkata sopan dan pakaian rapi, setuju? Apa lagi Mas Wake? Oh, berpakaian seragam dengan tertib. Setuju? Pakai dasi, pakai sabuk, setuju? Berangkat ke sekolah tepat waktu, setuju?
Jadi saya tanya dulu impian kelasnya seperti apa. Ada yang jawab kelas yang hukum, kelas yang rapi, kelas yang indah, kelas yang saling menghargai. Nah, dari keyakinan kelas itu saya membuat ini seperti spanduk poster. Ya pokoknya saya print besar, kemudian saya tempelkan agar anak-anak saya itu bisa lihat, kemudian bisa ingat apa sih keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Dalam keyakinan kelas saya itu di sini ada disiplin waktu berpakaian, disiplin dalam waktu, kemudian berpakaian, kemudian disiplin tugas, kemudian mandiri, jujur, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, izin saat meminjam barang, giat belajar, terus kemudian bertanya jika tidak paham, saling peduli, menghormati, berkata sopan, kemudian rajin beribadah. Ini kesepakatan yang kami buat kemarin bersama-sama. Ini contoh aksi nyatanya, jadi anak-anak tahu bahwa bisa. Nah, jadi mereka melaksanakan karena dari dalam dirinya, bukan karena suatu peraturan. Oh, kelas ini kotor, nanti kalau kotor berarti banyak nyamuknya. Jadi mereka membersihkan seperti itu. Terakhir ada sertifikat restitusi Bapak Ibu. Nah, ini juga ilmu yang sangat berguna sekali bagi saya, ilmu baru yang eman-eman kalau saya belajar sendiri, eman-eman kalau saya miliki sendiri. Saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu guru juga. Nah, di sini sertifikat restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, menciptakan kondisi bagi murid untuk membagi kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dia lakukan, kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Di dalam segitiga restitusi ini, namanya segitiga berarti ada 3 sisinya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi terhadap tindakan yang salah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Jadi dalam sisi yang pertama menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan kemudian menjadi orang yang sukses. Contohnya tadi ada anak yang tidak mengerjakan PR, jadi dibilang tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah lupa, Botan pernah lupa, teman-teman yang lain juga pernah lupa. Jadi tidak fokus pada kesalahannya, jadi dia diayam-ayam dulu. Gak apa-apa, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bapak atau ibu ini tidak tertarik dengan mencari siapa yang salah, kemudian mencari siapa yang benar, tapi kita mau fokus mencari solusinya. Kemudian tindakan yang kedua, setelah menstabilkan identitas anak, berbuat salah itu nggak apa-apa, normal karena manusiawi, pokoknya seperti itu. Kemudian sisi yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu tadi memiliki apa? Ya, kemudian apa yang mendasari setiap tindakan itu pasti memiliki alasan. Jadi kita tanya dulu alasannya, mengidentifikasi alasannya anak. Apa sih kenapa kamu melakukan hal itu? Biasanya yang dilakukan itu, yang ditanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kayak tadi anak saya tidak mengerjakan PR, saya tanya, kenapa bisa lupa? Alasanmu kenapa? Iya, saya pulang ngaji langsung ketiduran. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu alasannya. Kemudian sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan
tugas yang kita miliki. Nah seperti itu. Kayak tadi Mbak masih ingat nggak kemarin kita buat keyakinan kelas apa? Kira-kira Mbak itu melanggar keyakinan kelas apa gitu? Dia sadar saya melanggar kedisiplinan mengerjakan tugas. Jadi kita hubungkan dengan nilai-nilai yang sudah ia miliki. Nah ini contohnya apa yang kita percayai sebagai anggota kelas, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa, seperti itu. Jadi di dalam segitiga restitusi kita menjadi seorang manajer, kita itu tanya bukan ini kamu salah ini, kamu harus melakukan ini, tidak seperti itu, tapi kita mencoba membiasakan anak untuk dapat mencari solusinya sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Sebagai penutup ini ada contoh saya dalam melaksanakan segitiga restitusi kemarin. Gimana sih botol minumku jadi rusak? Aku takut dimarahi ibu. Aku kan tidak sengaja. Halo, selamat siang. Lah, kalian kenapa? Kenapa cuek-cuek kayak gini? Ya Bu, tadi dia merusak botol minum saya. Saya tidak sengaja. Saya terburu-buru, jadi saya menyenggolnya. Ya harusnya kamu itu lebih hati-hati. Ya sudah. Gua akan duduk sini biar kalian itu bisa mendapatkan solusi bersama, bukan untuk saling menyalahkan satu sama lain, mencari yang benar dan mencari yang salah. Dokter juga pernah melakukan kesalahan, dokter juga pernah marah, seperti kalian semua. Tapi Bu Okta juga menghargai karena Kirana tidak melakukan hal yang lebih buruk seperti memukul Cia atau mencubit Cia. Nah, kira-kira apakah Mbak Cia dan Mbak Kirana masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Ya, masih ingat Bu. Baiklah, kalau kalian masih ingat, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kalian langgar? Saling menghormati Bu. Nah, baguslah kalau kalian masih ingat. Nah, kira-kira langkah apa yang pertama kali akan kalian lakukan? Minta maaf Bu. Nah, kalian boleh saling meminta maaf. Saya minta maaf karena sudah memecahkan botol minum kamu. Saya juga minta maaf karena sudah marah-marah sama kamu. Nah, baguslah kalau kalian sudah meminta maaf. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Saya akan mengganti botol minum Kirana, tapi tidak hari ini karena saya akan menabung dulu. Nah, bagaimana Mbak Kirana? Mbak Cia mau mengganti tapi tidak sekarang. Baik Bu, tidak apa-apa. Nah, baiklah kalau kalian sudah menemukan solusinya, kalian boleh melanjutkan istirahatnya dan ingat harus saling Menghormati sesama teman. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalian boleh melanjutkan istirahat lagi. Halo, nama saya Kirana dan saya Cia. Kami senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi bersama dan tidak saling menyalahkan. Kami akan saling menghormati mulai sekarang. Aduh, telat lagi. Selamat siang, Angel. Selamat siang, Bu Okta. Maaf ya, kamu bisa istirahat ya, kita panggil ke sini. Iya, Bu, tidak apa-apa. Bu Okta lihat, Angel tuh udah 3 kali telat datang ke sekolah. Iya, Bu, Angel minta maaf. Ya, tidak apa-apa Angel, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Okta juga pernah melakukan kesalahan. Kalau Bu Okta boleh tahu, kira-kira kenapa kok Angel bisa terlambat ke sekolah? Adik Angel rewel, Bu. Ibu Angel jadi tidak bisa membantu Angel untuk bersiap-siap. Oh, jadi ibunya Angel sibuk dengan mengurus adik. Iya, Bu. Ya, Angel masih ingat kesepakatan kelas di kelas kita? Masih, Bu. Kira-kira Angel melanggar kesepakatan apa ya? Kesepakatan disiplin waktu, Bu. Oh iya, disiplin waktu. Kira-kira apakah disiplin waktu itu penting untuk Angel? Mungkin, Bu. Ya, kira-kira
apa yang harus Angel lakukan agar besok Angel tidak terlambat ke sekolah? Angel akan belajar mandi sendiri dan makan sendiri. Baiklah, kalau kamu sudah menemukan solusinya, besok Bu Okta akan berkoordinasi dengan orang tua kamu agar dapat mendampingi kamu belajar mandiri ya. Baiklah, kalau kamu sudah menemukan solusinya, kamu boleh lanjutkan istirahatnya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Kasih. Halo, nama saya Angel. Angel senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi agar bisa tidak terlambat lagi. Angel akan belajar mandi dan makan sendiri mulai sekarang. Baik, seperti itu. Penanganan kasus dengan menggunakan segitiga diskusi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, karena saya sadar bahwa banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Saya belum terlalu berpengalaman, tapi saya mau berbagi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin suatu saat nanti Bapak Ibu juga bisa berbagi pengalamannya sebagai seorang guru. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bu Okta atas materi dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita dan Mambong akan selalu maju. Amin. Tibalah kita di penghujung acara, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara, apabila dalam membawakan acara banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.